Ya. Debat ini. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, kalau gitu sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan tepuk profil Pancasila. Ya, satu orang memberikan aba-aba. Silakan, Rira, memberikan aba-aba. Tepuk profil Pancasila. Profil penguatan, profil belajar Pancasila. Baik, silakan dulu. Sebelum kita masuk ke materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu akan memberikan pertanyaan semantik berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan semantik yang pertama, apa saja informasi yang kalian dengar pagi ini? Yang bisa menjawab? Coba. Odi, silakan. Informasi yang berkaitan dengan berita hoax, kejadian yang diceritakan bukan berdasarkan kenyataan. Baik. Jadi tepuk tangan untuk Odi yang sudah menjawab. Baik. Jadi informasi yang teman kalian dapatkan pagi ini adalah informasi yang berkaitan dengan informasi tentang hoax, informasi yang bukan kenyataan. Jadi sebentar kalian akan memberikan tanggapan berkaitan dengan informasi-informasi atau novel yang kalian bacakan sebentar. Jadi pertanyaan pemantik yang kedua, apa tanggapan kalian terhadap informasi tersebut? Yang tahu angkat tangan? Ica, silakan Ica. Menanggapi dengan memberikan kritikan dan saran berkaitan dengan berita hoax yang diberitakan pagi tadi. Iya, menanggapi dengan memberikan kritikan, kemudian saran berkaitan dengan berita-berita hoax yang didengarkan oleh teman kalian tadi atau yang kalian dengar, yang kalian sudah dengar. Kemudian kalian memberikan tanggapan berkaitan dengan berita atau peristiwa yang terjadi misalnya, atau misalnya dari novel, tanggapan berdasarkan novel yang kalian bacakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memberikan tanggapan dengan baik, benar dan santun? Yang tahu angkat tangan? Saya Rira, silakan. cara menyampaikan tanggapan dengan baik, benar dan santun harus memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah cerita yang juga disertai dengan saran. Contohnya, yang pertama, hindari emosi. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, tunjukkan bukti. Dan yang keempat, tanggapan berhubungan dengan tema diskusi. Ya, bagus sekali. Jadi seperti itu tadi jawabannya adalah dengan memberikan tanggapan. Kemudian dalam memberikan tanggapan itu harus menggunakan bahasa yang lugas, bahasa yang halus dalam memberikan tanggapan atau kritikan. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang apa tadi? Iya. Jadi seperti itu. Dari tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu membaca dan memirsa. Setelah membaca teks tanggapan, peserta didik atau kalian dapat mendata informasi berupa kritik atau ujian dari
dari teks tanggapan, kemudian menjelaskan fungsi teks tanggapan. Nah, jadi itu tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, jadi materi yang akan kita bahas hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai apa tadi teks tanggapannya. Jadi di sini Ibu memberikan tayangan berkaitan dengan materi ajar yang Ibu akan jelaskan sebentar. Jadi kalian melihat, membaca, kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu hari ini. Jadi yang pertama adalah materi ajar kita hari ini yaitu tentang teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi komentar atau evaluasi. Teks yang perlu kalian pahami bahwa teks tanggapan itu teks yang berisi komentar atau evaluasi tentang suatu hal atau bisa disebut analisis pendapat atau disebut dengan analisis pendapat. Dan itu teks tanggapan. Teks tanggapan itu teks yang berisi komentar atau evaluasi atau tantangan atau evaluasi tentang sesuatu hal atau bisa disebut analisis pendapat. Kemudian sederhananya, teks ini bertujuan untuk mengutarakan pendapat melalui sudut pandang pribadi. Kemudian umumnya teks tanggapan memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta yang menguatkan. Kendati demikian, sama seperti teks lainnya, teks tanggapan memiliki 3 struktur penyusun yang menjadi ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama adalah evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi. Bagian pertama dari struktur teks tanggapan adalah evaluasi. Jadi ciri-cirinya tadi ada struktur evaluasi. Bagian pertama dari struktur teks tanggapan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan sebagai bagian awal dari teks tanggapan yang berisi berbagai pernyataan umum tentang isu atau permasalahan dari penulis. Kemudian beberapa ahli mengatakan bahwa evaluasi adalah sesuatu hal yang menjadi fokus atau konsentrasi dari seorang penanggap dari sebuah tanggapan dari seorang penanggap. Kemudian hal ini menjadikan pembaca mengetahui fokus permasalahan atau gagasan dari sebuah tanggapan. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian kedua dari struktur teks tanggapan adalah penegasan ulang. Deskripsi sendiri dapat dikatakan sebagai bagian dari teks tanggapan yang memuat inti pembahasan dari penulis. Deskripsi juga biasanya terdiri dari informasi tentang permasalahan yang diangkat penulis. Kemudian di sini penulis dapat memberikan tanggapan berupa opini dari berbagai sudut pandang dan bukti atau fakta pendukung terkait suatu yang ditanggapi. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian ketiga dari struktur teks tanggapan adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian terakhir atau penutup dari teks tanggapan. Bagian ini memiliki fungsi untuk memberikan simpulan yang ditentukan oleh penulis terkait isu yang dibahas. Kemudian selain itu, penulis juga akan memberikan saran atau masukan sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembaca. Kemudian yang berikut ada ciri kebahasannya. Tadi
ciri strukturnya. Kemudian yang kedua adalah ciri kebahasaannya. Yang pertama, kalimat kompleks. Kaidah kebahasaan yang pertama dari teks tanggapan yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini pada dasarnya adalah kalimat yang identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Jadi, kalimat kompleks pada teks tanggapan biasanya memiliki dua struktur dan dua kata kerja atau verba, yang mana bisa digunakan untuk menjelaskan informasi atau tanggapan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi itu ciri kebahasaan yang pertama tadi adalah dari kalimat kompleksnya. Kemudian ciri yang kedua dari konjungsi bahasanya. Seperti yang ada pada materi di dalam konjungsi kebahasaan, kaidah kebahasaan yang kedua dari teks tanggapan adalah konjungsi. Konjungsi ini sendiri dapat digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk menghubungi kalimat, tujuan dari konjungsi tadi, menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kemudian tidak hanya kalimat, konjungsi juga dapat bisa digunakan untuk menyambungkan pembahasan yang satu dengan pembahasan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah diksi atau pemilihan kata. Diksi atau pemilihan kata atau kata kaidah kebahasaan yang ketiga dari teks tanggapan adalah diskusi, diksi atau pemilihan kata. Gaya bahasa khas dari teks tanggapan ini memiliki tujuan agar penulis dapat melakukan pemilihan kata yang tepat. Hal ini dilakukan supaya penyampaian tanggapan pada teks bisa dilakukan dengan jelas dan mudah. Kemudian yang keempat, rujukan atau refleksi. Kaidah kebahasaan yang keempat dari teks tanggapan adalah rujukan atau refleksi. Rujukan atau refleksi ini memiliki fungsi untuk menguatkan argumen yang disampaikan oleh penulis. Rujukan atau refleksi juga dapat digunakan untuk mendukung. Atau ada yang belum paham, silakan bertanya. Yang berikut, kegiatan berikut adalah kalian akan membagikan dalam bentuk kelompok. Kalian akan dibentuk dalam kelompok. Kelompoknya terdiri atas 4-5 orang seperti yang Ibu sudah bagikan kemarin ya, pada pertemuan kali lalu. Dari hari ini kalian akan dibagikan dalam bentuk kelompok. Jadi mulai bergabung dalam bentuk kelompok. Silakan bergabung dalam bentuk kelompok masing-masing yang sudah dibagikan. Silakan gabung ke kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan. Jangan mencerahkan Ibu ya. Jadi di sini Ibu sudah siapkan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian berdasarkan kamu menjawab berdasarkan buku yang ada, berdasarkan novel yang sudah ada. Kita presentasi mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan satu orang jadi Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 sudah menyelesaikan hasil
pada tempat itu saya berikan kepada pembaca. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Identitas buku, judul buku Ulang, penulis Teririe, penerbit Republika Penerbit, tahun terbit terbitan Republika 2014, jumlah halaman 7. 2. Pembukaan. Kami menyukai buku ini karena dalam buku ini menceritakan perihal perjalanan sang tokoh utama yang melewati pertarungan demi memenuhi kesedihan dan kebencian, lantas menuju ujung yakni pulang ke hakikat kehidupan. Analisis bercerita tentang pulang menuju hakikat kehidupan sesungguhnya. Tema yang dihadirkan adalah memeluk erat kesedihan dan kebencian, lantas menuju ujung yakni pulang ke hakikat kehidupan. Tokoh utama yaitu Bujang, Bapak Samad, Bapak dan Mama Bujang. Karakter Bujang memiliki 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, dan kemarahan. Amanat atau pesan bagi siapapun yang ingin memahami pulang yang sesungguhnya tak sekedar pulang, dalam artikan kembali ke rumah dan kampung halaman. Kritik dan saran dalam kehidupan manusia tak ada yang jadi, yang tak tetap. Makanya tak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Apatah lagi jika itu berkaitan dengan karya manusia yang memang tak sempurna. Saudara hasil diskusi kami, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, tanggapan, atau sanggahan, saya persilakan. Silakan dari kelompok lain memberikan tanggapan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan. Dari kelompok 1, 2, atau 3 silakan. Kekurangan dari hasil kerja dari kelompok 1 silakan kelompok lain memberikan tanggapan, masukan, ataupun pertanyaan berkaitan dengan apa yang mereka bacakan hasil kerja mereka. Silakan moderator memberikan kesempatan untuk teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada sanggahan atau pertanyaan kepada saudari kita, saya persilakan. Kelompok 1 bisa mengulang kritik dan saran. Terima kasih pada saudaraku. Kritik dan saran manusia tak ada yang gading yang tak tetap. Makanya tak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Apatah lagi jika itu berkaitan dengan karya manusia yang memang tak sempurna. Apakah saudara bisa paham? Bagian kritiknya yang bagian saran yang mana, bagian kritiknya yang mana?
Bagian kritik juga seperti apa kritik itu? Moderator minta teman-teman lain memberikan tambahan mungkin. Mungkin dari teman-teman kelompok lain bisa memberikan tambahan. Silakan. Saran dan kritikan berdasarkan buku yang kalian baca tadi. Seperti apa sasarannya dari kalian? Saran dari kalian, kemudian kritikan dari kalian mengenai buku yang kalian baca. Ya, yang berikut kelompok 2 presentasi. Setelah hasil diskusi kami akan mendapat pertanyaan dari pertanyaan. Sarannya yaitu tak ada gading yang tak retak, makanya tak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Kritikan dalam novel ini hanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu terbukti harus dengan banyaknya kejutan dan adegan hebat lainnya yang masih original. Setelah hasil diskusi kami, saya kembalikan kepada guru mata pelajaran bahasa Ya, Indonesia. tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat siang guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya berikan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Kami akan membaca hasil kerja kami. 1. Identitas buku. Judul buku ulang. Penulis PDMY. Penerbit Republika Penerbit. Tahun terbit November 2015. Jumlah halaman 7. 2. Pembukaan. Kami menyukai buku ini karena menghadirkan novel dengan tema dan genre yang berbeda dibandingkan novel-novel sebelumnya. Analisis tema, yaitu buku yang berjudul ulang. Tokoh 1. Tokoh utama yaitu Hujan. Tokoh 2. Alvendra. Alur cerita menceritakan tentang si Hujan yang melawan monster menakutkan babi hutan raksasa.
dan saran. Contoh kekurangan: 1. Beberapa adegan tampak seperti cuplikan film. 2. Kesalahan penggunaan huruf kapital. 3. Kurang membahas penguasa saldo ekonomi di negeri sendiri. Contoh kelebihan: 1. Tema yang unik. 2. Sederhana. 3. Plot dan kejutan yang mengasihkan. 4. Berlebih. 5. Pesan moral yang kuat. Itu saja hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman ada sanggahan, tanggapan atau pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang disampaikan atau presentasi dari kelompok 2 tadi. Kepada saudara Tiko, saya persilakan. Sebab kelompok memberikan saran dan ini. Saran tadi baca di situ saja. Berdasarkan jawaban kalian tadi. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Tiko. Contoh saran. Contoh kekurangan: 1. Beberapa adegan tampak seperti cuplikan film. 2. Kesalahan penggunaan huruf kapital. 3. Kurang membahas penguasa saldo ekonomi di negeri sendiri. Contoh kelebihan: tema yang unik. 2. Sederhana. 3. Plot dan kejutan yang mengasihkan. 4. Berlebih. 5. Pesan moral yang kuat. Apakah saudara Tiko sudah puas? Itu saja hasil diskusi kami. Kami kembalikan kepada guru pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang sebelumnya kita lanjut dengan menentukan membuat tanggapan lisan. Dari itu materi yang akan kita bahas minggu depan. Membuat tanggapan lisan. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, mari kita berdoa. Satu orang pimpin doa. Silakan, Boy. Marilah kita siap berdoa. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, berdoa untuk kami yang berdosa.